saya tahu sampai sekarang masih ada 4.000 lebih puskesmas di Indonesia yang belum memiliki tenaga dokter gigi. 4.000 puskesmas itu kalau kita eh, jabarkan dalam beberapa kabupaten, mungkin bisa beberapa kabupaten yang belum punya kalau kita satukan dalam beberapa kabupaten. Jadi 4.000 puskesmas dan 10% jumlah penduduk Indonesia belum tersentuh tenaga kesehatan gigi, ya saya rasa sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan nanti bisa ada jalan keluar atau solusinya. Halo Sobat Sehat, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Sehat semuanya berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia lahir dan batin. Baik, bersama saya kali ini Ila dalam Rumah Sakit Andi Makassau Talkpot, di mana di sini kita akan ngobrol asik dan santai seputar kesehatan. Dan di sampingku sudah ada Dr. Gigi Taufik. Di sini kita akan membahas seputar kesehatan gigi dan mulut. Halo dokter, selamat pagi. Apa kabar nih dokter? Ya, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Rumah Sakit Andi Makassau Talkpot. Iya, Talkpot. Saya pernah membaca terkait Riskesdas, riset kesehatan dasar terkait kesehatan gigi dan mulut. Jadi katanya pada tahun 2018 kesehatan gigi dan mulut, angka kesehatan gigi dan mulut itu di penduduk Indonesia menunjukkan angka 60% yang mengalami masalah pada gigi dan mulut nih dok. Iya. Dan dari 60% itu ada 10% penduduk Indonesia yang tidak ditolong oleh medis gitu dok. Bagaimana menurut dokter terkait artikel tersebut? Ya, tentu kalau kita bicara angka 60% mungkin angka yang realistis, bisa jadi lebih tinggi daripada itu, karena bagaimanapun masalah kesehatan gigi dan mulut realitanya kita lihat bahwa hampir semua orang, hampir semua manusia itu memiliki masalah di kesehatan gigi dan mulutnya. Mungkin yang dimaksud kesehatan ini adalah adanya gigi yang berlubang atau karies yang dianggap sebagai tolak ukurnya. Nah, angka 60% dan 10% yang tidak tercover oleh tenaga kesehatan gigi, bisa saja memang realitanya seperti itu. Yang saya tahu sampai sekarang masih ada 4.000 lebih puskesmas di Indonesia yang belum memiliki tenaga dokter gigi. 4.000 puskesmas itu kalau kita jabarkan dalam beberapa kabupaten, mungkin bisa beberapa kabupaten yang belum punya kalau kita satukan dalam beberapa kabupaten. Jadi 4.000 puskesmas dan 10% jumlah penduduk Indonesia belum tersentuh tenaga kesehatan gigi, ya saya rasa sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan nanti bisa ada jalan keluar atau solusinya. Ternyata cukup banyak ya dok, 4.000, kurang lebih 4.000 puskesmas belum punya tenaga dokter gigi. Iya. Jadi berbicara soal kesehatan gigi ini dok, bagaimana atau seberapa penting sih kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Ya, tentu penting. Kalau ditanya seberapa penting, maka dia masuk di kebutuhan yang primer. Karena kesehatan gigi itu mau tidak mau faktor bahagianya kita ini sebenarnya dari gigi, kan? Seperti itu. Jadi bagaimanapun majunya teknologi, mobil berbahan bakar beralih ke listrik, motor yang darinya bergigi menjadi metik, kalau di manusia tidak akan pernah terjadi mungkin seperti itu. Jadi gigi adalah aset yang perlu kita jaga sebenarnya. Aset yang saya maksud adalah bagaimana kita bisa memprediksi masa tua kita itu lebih bahagia, lebih berkualitas. Jadi gigi itu adalah salah satu indikator dari kualitas hidup. Kalau gigi kita baik, maka kualitas hidup kita juga nanti sekarang dan selanjutnya juga akan baik tentunya, seperti itu. Iya dok. Jadi ada tidak dok beberapa tips untuk sobat sehat semuanya, bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut, mungkin bisa diaplikasikan di rumah? Ya. Sebelum ada keluhan sakit gigi dan harus ditangani oleh medis. Kalau tips berarti kita sudah mau selesai ini berarti ya.
Biasanya kan tips di ujung perbincangan. Jadi kalau kita sebutkan Kita tipsnya sekarang majukan ini, oh ya. Jadi ini tips pembuka ya. Iya, tips Nanti ada pembuka. tips Nanti ada lagi penutup di belakang. untuk pemirsa sekalian. Tipsnya ya yang paling sering kita canangkan sebenarnya rutin menyikat gigi 2 kali sehari. 2 kali dengan cara tepat. Jadi mau dia 5 kali, 10 kali bahkan kalau caranya tidak tepat tentu hasilnya juga sama saja, tidak bagus juga. Terus yang kedua yang selalu kita kampanyekan ke masyarakat adalah memeriksakan gigi minimal 1 kali dalam 6 bulan ke dokter gigi. Jadi ini untuk mendeteksi sekiranya ada gigi yang belum ada keluhan tapi ternyata dia sudah mengarah ke kerusakan, itu kita bisa deteksi dengan dini, bisa kita langsung perbaiki tanpa menunggu dia lebih parah lagi, seperti itu. Begitu, Dok. Saya kutip tadi soal gigi berlubang nih, Dok. Apakah menurut dokter nih, menurut pandangan medis ini, Dok, untuk pasien yang memiliki keluhan sakit gigi terus langsung minum obat tanpa resep dokter, bagaimana nih, Dok? Nah, Mungkin bisa di-share ke sobat sehat semuanya supaya bisa lebih aware terhadap keluhan sakit gigi yang tidak boleh langsung minum obat sembarangan begitu, Dok. Iya. Jadi minum obat pun sebenarnya itu meskipun sembarangan itu kastanya sudah setingkat lebih di atas daripada jampi-jampi ya. Jadi sebenarnya di masyarakat pun sebelum memilih untuk minum obat ada kasta bawah lagi yang masih mengandalkan jampi-jampi untuk menurunkan level sakit giginya. Nah, meskipun dia kastanya lebih tinggi daripada jampi-jampi, tapi kalau penggunaan obatnya itu tidak sesuai dengan resep, kondisi tubuhnya dia, resep dan kondisi tubuhnya sendiri tentu akan berakibat fatal pada diri sendiri. Misalnya satu obat analgetik saja di pasaran itu ada beberapa merek, ya, ada merek A, B, C, D dan sebagainya lah. Terkadang kita temukan di di tempat praktek atau di rumah sakit sendiri pada saat pasien berkunjung itu kita anamnesa, sudah minum obat apa Pak? Obat A, B, Dok. Tidak mempan obat B, selanjutnya obat C. Padahal A, B, dan C ini kandungannya sama, misalnya asam penamat misalnya. Coba kita bayangkan kalau pasien yang bersangkutan kemudian mengidap asam lambung, sakit makronis misalnya. Diserang, jangankan 3 asam penamat satu sekaligus, 1 saja bisa mengakibatkan terganggunya asam lambung, meningkatnya asam lambung sehingga akan memicu penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Yang lebih parah misalnya lagi antibiotik. Antibiotik ini pada zamannya dulu era yang lalu itu tetrasiklin itu digunakan semua oleh lapisan masyarakat. Sakitnya apapun pasti minumnya tetrasiklin. Sekarang tetrasiklin menjadi resisten untuk penduduk. Jadi kita tidak bisa lagi gunakan tetrasiklin. Berganti ke amoksilin. Amoksilin juga dijual bebas lagi di pasaran. Masyarakat mau sakit kepala, sakit mata, sakit gigi, semuanya obatnya amoksilin. Akhirnya apa? Resisten lagi, tidak mampan lagi amoksilin jika kita resepkan ke masyarakat. Kita harus pilih lagi antibiotik yang tepat. Karena antibiotik itu harus penggunaan yang tepat dan penggunaan yang disiplin. Waktunya 3x1 harus 3x1. 3x1 tidak boleh lewat. Iya. Itu pun kita sampaikan 3x1, masyarakat pun masih banyak yang 3x1 Dok, oke. Yang 1 ke 2 jaraknya 4 jam, yang 2 ke 3 jaraknya mungkin bisa belasan jam. Nah ini pun tidak disiplin sebenarnya. 3x1 ya berarti kita per 8 jam, 8 baru obatnya bisa berkhasiat dengan baik, seperti itu. Dan biasanya ada juga pasien yang kalau sudah minum obat sudah pulang ke rumah dan keluhannya itu sudah tidak ada, pasti diberhentikan nih. Diberhentikan nih antibiotiknya. Padahal antibiotik sekali lagi sama-sama kita edukasi ke masyarakat. Antibiotik itu bukan obat sakit, bukan obat penahan sakit. Jadi mau sakitnya sudah tidak terasa, antibiotik ini harus tetap dihabiskan, harus dihabiskan sesuai dengan resepnya. Itu perlu diingatkan untuk sobat sehat semuanya bahwa resep dokter, terutama untuk antibiotik itu harus dikonsumsi sampai habis dan harus disiplin dalam mengkonsumsi antibiotik. Harus disiplin. Iya, begitu. Gigi tanggal pada anak ini, Dok. Biasanya ada anak-anak yang mungkin main-main di sekolahnya atau di mana atau saya kurang fokus campur. Waduh. Kayaknya harus ada kopi nih supaya lebih fokus ya Dok. Iya. Iya. Kamuflase.
Jadi bisa kembali ke laptop, Dok? Iya, iya. Iya. Terkait kasus gigi tanggal pada anak. Biasanya ada anak-anak yang mungkin lagi main sama temannya di sekolah, terus jatuh dan giginya tanggal. Apakah ada solusi Iya. tepat Oke. untuk bisa ditangani? Karena biasanya masa depannya anak juga bergantung pada gigi. Iya. Iya. Penting untuk orang tua pertama harus tahu bahwa yang mana gigi anaknya yang sudah terganti dan mana yang belum terganti. Iya. Kalau yang belum terganti kemudian tanggal akibat terjatuh, ya mungkin tidak terlalu berisiko ke depannya ya, karena akan ada penggantinya juga. Yang jadi masalah kalau gigi permanen kemudian kemudian anaknya terjatuh, gigi permanen itu tidak bisa terganti lagi. Nah, ini yang kami sebut dalam dunia kedokteran gigi adalah kegawat daruratan medis untuk kedokteran gigi. Gigi yang terjatuh atau terlepas dari tempatnya, tanggal yang kami sebut dengan avulsi, biasanya keluar dari tempatnya itu sebenarnya bisa kita tempatkan kembali ke soketnya, ke tempatnya, ke posisi semula. Dengan syarat bahwa gigi yang tanggal itu tidak patah. Terus gigi yang tanggal tentunya tidak hilang. Berarti maksudnya dalam artian itu tidak boleh patah tapi copot begitu? Iya, copot utuh. Oh, copot. Ya, biasanya kan seperti itu, bersama copot utuh. akar-akarnya, Dok? Iya, bersama akar-akarnya. Biasanya kalau anak-anak terbentur itu gigi itu kan sangat kuat strukturnya, makanya dia masuk dalam salah satu identifikasi DNA. Dia dibakar dalam suhu 1000 derajat pun belum rusak. Iya, saking kuatnya gigi itu. Makanya biasanya gigi itu tertanggal, yang rusak adalah tulang penyangga giginya. Giginya tidak rusak, giginya tidak patah. Nah, ini yang masih bisa kita selamatkan dengan catatan bahwa gigi yang tanggal ini segera dibawa beserta korbannya, beserta anaknya ke tenaga kesehatan gigi, ke dokter gigi tentunya. Gigi yang tanggal ini tidak dibawa dengan tisu, jangan dilapis dengan tisu atau dilapis dengan wadah lain yang justru akan merusak permukaan giginya. Tapi gigi ini disimpan dalam wadah yang berisi susu atau larutan salin. Tapi kalau larutan salin kan agak susah kita dapat. Yang paling bisa kita dapat adalah susu. Bukan pemanis kental manis ya, tapi susu yang betul-betul susu murni. Susu murni bisa. Kemudian dibawa ke tenaga kesehatan gigi, atau kalau tidak dapat susu bisa diletakkan di bawah lidah anaknya. Bawah lidah anak. Dibawa sampai ke tenaga medis. Iya, dibawa sampai ke dokter gigi. Nanti giginya itu dimasukkan kembali ke soketnya dan kita lakukan fiksasi atau kita lakukan penahanan di situ supaya gigi itu bisa kembali kuat di posisinya. Kalau tidak bisa dibawa lidahnya anaknya, bisa dibawa lidahnya orang tuanya. Ya, dibawa lidah orang tuanya. Yang jelas dia masuk, dia tetap dalam kondisi rongga mulut ceritanya. Kita pertahankan dia dalam kondisi alaminya di rongga mulut, seperti itu. Berarti pertolongan pertama untuk gigi tanggal pada anak itu sampai di situ saja ya, Dok? Bisa disimpan di bawah lidah pasien tersendiri, anaknya, atau mungkin di bawah lidah orang tua, atau bisa disimpan, diletakkan ke dalam wadah yang berisi susu murni. Selanjutnya itu akan ditangani oleh dokter gigi tersebut. Berbicara soal gigi tanggal pada anak yang mungkin bisa dilekatkan kembali di posisi gigi yang sudah tanggal itu, mungkin ada spesialis khusus ya, Dok, yang menangani kasus tersebut. Untuk kondisi yang tanpa melibatkan jaringan yang cukup parah, sebenarnya dokter gigi umum juga bisa melakukan. Jadi di puskesmas bisa, di tempat praktik dokter gigi juga bisa. Tapi untuk kondisi yang melibatkan patah yang cukup serius, misalnya patah pada rahang atau bergesernya sendi temporomandibular joint, di sini TMJ kita engsel antara rahang atas dan rahang bawah. Berarti di sini ya, Dok? Iya. Pas depan telinga sini. Kalau melibatkan kerusakan itu, maka memang kita memerlukan penolongan dari bantuan dari spesialis bedah mulut. Nah, itu sekali lagi kita punya di Rumah Sakit Andi Makassau, dan mungkin di rumah sudah spesial di sini. Iya, spesial di sini, spesialis. Kita bahkan melayani pasien dari Sulawesi Barat, dari Palopo, dari Nrekang, itu semua masih kita cakup untuk pelayanannya di Rumah Sakit Andi Makassau, khusus untuk spesialis bedah mulut. Ini karena masih spesialis bedah mulut cuma ada di Rumah Sakit Andi Makassau ya, Dok?
ada di Rumah Sakit Pangkep juga sebenarnya, cuman untuk tenaganya masih sangat terbatas. Tidak semua rumah sakit memiliki spesialis bedah mulut. Iya. Berbicara soal spesialis bedah mulut, apa saja nih dok yang mungkin bisa disampaikan ke sobat sehat semuanya? Fasilitas yang mungkin bisa kita share ke teman-teman, ke sobat sehat yang kita miliki di Klinik Gigi Rumah Sakit Andi Makassau. Klinik Gigi Rumah Sakit Andi Makassau saat ini memiliki 3 orang spesialis dokter gigi. Ada 2 orang spesialis dokter gigi konservasi, kemudian ada dokter gigi spesialis bedah mulut 1 orang. Ini adalah 2 pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk gigi sebenarnya. Bukan pelayanan dasar ya, pelayanan spesialis, tapi sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat, penambalan gigi dan tentunya pencabutan gigi dan trauma pada area rongga mulut dan sekitarnya. Ini bisa kita manfaatkan karena ini adalah salah satu berkah untuk kita warga Parepare khususnya, karena tidak semua daerah, sekali lagi tidak semua daerah memiliki tenaga spesialis dokter gigi, terutama dokter gigi spesialis bedah mulut. Dan ketiganya ini wanita. Oh, iya. Jadi meskipun mereka spesialis, Kartini hebat berarti dok. Iya. Alhamdulillah. Meskipun mereka spesialis, tapi saya tetap terganteng di klinik gigi. Masya Allah. Iya. Di sini juga. Kebetulan saya satu-satunya yang laki-laki. Oh, satu-satunya dokter gigi ganteng di klinik gigi Rumah Sakit Andi Makassau. Jadi mau media apa terima tidak terima ya. Saya terganteng di situ sekarang. Iya. Mau media apa kalau memang pada dasarnya ganteng ya dok ya, Masya Allah. Enggak, tapi setidaknya kalau ada yang baru masuk laki-laki saya masih bisa ranking 2. Tidak dok, harus tetap ranking 1 kalau kita sendiri di sini pertama. Jadi kembali lagi ke laptop dok, terkait kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Kalau sekarang saya mau bertanya soal ibu hamil ini dok, apakah ibu hamil dilarang cabut gigi dok pada saat, ataukah ada mungkin rentan waktu mungkin berapa minggu hamilannya atau apa, bagaimana dok? Ini yang juga kita sering temukan di klinik gigi dan mulut rumah sakit, adanya kecemburuan sosial antara ibu hamil dan bapak hamil. Iya. Terkadang ibu hamil memang kita harus lakukan penundaan pencabutan gigi. Pertama tentu karena alasan penggunaan antibiotik. Di semua perawatan sebenarnya pembatasan antibiotik pada ibu hamil itu sangat-sangat ditekankan, karena penggunaan antibiotik pada usia perkembangan janin itu bisa mengakibatkan janin mengalami kelainan kongenital, bisa berupa cacat struktur tubuh atau anggota tubuh pada saat dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya ibu hamil itu misalnya dia datang pada trimester ketiga, ibu hamil datang pada trimester ketiga, kita lakukan anestesi dan pencabutan gigi. Nah, toleransi antara ibu hamil yang satu dan yang lainnya ini tentu berbeda karena berpengaruh pada sistem hormonal yang juga naik turun sistem hormonalnya. Jadi yang kita takutkan sebenarnya pada saat trimester ketiga terjadinya kontraksi akibat ibunya menahan sakit pada saat dilakukan anestesi atau pada saat dilakukan pencabutan gigi, menahan sakit, tapi menahan sakitnya ini berubah jadi mengedan. Ini yang kita takutkan terjadi kegawat daruratan, yang tadinya kita mau keluarkan gigi tapi yang keluar anaknya. Iya, ini yang kita paling takutkan sebenarnya. Tapi memang yang ketakutan terbesar kita adalah penggunaan antibiotik pada ibu hamil. Bukan tidak bisa. Pencabutan gigi pada ibu hamil ini bisa kita lakukan pada saat dia trimester kedua, karena trimester pertama itu perkembangan janin dianggap sudah lumayan, kemudian trimester kedua kita bisa lakukan pencabutan gigi, tapi dengan catatan ada approve dari spesialis obgyn, spesialis kandungan ya. Kalau sudah ada approve, kita lakukan pencabutan gigi. Terus yang kedua, misalnya ibu hamilnya mengalami preeklamsia, tekanan darahnya kemudian naik sekali. Ini tidak bisa kita deteksi karena dia tiba-tiba biasanya rendah, tiba-tiba langsung naik tiba-tiba. Nah, ini bisa terjadi perdarahan pada saat kita lakukan pencabutan gigi. Perdarahan kemudian tidak bisa kita anggap enteng karena dia bisa merenggut nyawa. Untuk perdarahan yang cukup hebat bisa merenggut nyawa seperti itu. Jadi ada banyak sekali pertimbangan, tapi dengan catatan bukan tidak bisa, tetap bisa, namun dengan pertimbangan yang sangat
sangat detail. Jadi kita harus menimbangkan risiko antara sakit giginya dan risiko apabila dilakukan pencabutan gigi. Risiko mana yang lebih besar, maka itu yang kita pilih. Kalau masih bisa ditunda, ya sebaiknya ditunda saja. Seperti itu. Untuk ibu hamil bukan dilarang, tapi memang banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Terus terkait ibu hamil ini dok, katanya harus scaling dulu ya sebelum melahirkan atau bagaimana dok? Adakah katanya ada, saya dengar bisikan-bisikan seperti itu, biasanya kalau ibu hamil disarankan untuk scaling atau bagaimana? Lebih tepatnya sebelum menikah. Oh sebelum menikah. Iya, biar lebih dinikmati semuanya. Dinikmati juga honeymoonnya. Iya, dinikmati honeymoonnya. Tidak ada bau-bau naga ya yang menyertai honeymoon. Ibu hamil sekali lagi yang seperti saya sebutkan tadi, terjadi peningkatan hormonal. Terjadi fluktuatif yang luar biasa dari hormonnya ibu hamil. Dia bisa marah tiba-tiba, dia bisa lapar tiba-tiba, ya. Bisa seruduk tiba-tiba suaminya juga. Ya, betul. Makanya ibu hamil itu sangat erat dengan sakit gigi atau penyakit lain dalam rongga mulutnya. Saya kasih contoh ibu hamil yang sering mual, sering muntah-muntah. Muntah yang keluar itu terbawa berserta dengan asam dalam lambung. Ya, yang muntahkan kemudian tidak berkumur-kumur, maka asam itu akan berkumpul dalam rongga mulut. Meskipun muntahannya sudah keluar, tapi asamnya masih ada. Asam ini mengikis permukaan gigi. Itu lagi menjadi penyebab lubang. Jadi gigi ngilu. Ngilu karena semakin menipis giginya itu. Kemudian yang kedua, contohnya lah ibu hamil. Suka ngemil, makan. Di sela antara makan nasi, ada makan buras. Jadi ibu hamil seperti itu, di sela antara buras, ada ketupat. Jadi di antara ngemilnya ibu hamil ini, tidak dilakukan pembersihan gigi misalnya. Dia cuma sikat gigi pada saat habis makan, tapi habis ngemil dia tidak lakukan pembersihan gigi. Maka terkumpullah semua sisa-sisa makanan di situ, dan akhirnya sisa makanan ini yang menjadi media untuk bakteri tumbuh dan berkembang biak dalam rongga mulut. Kemudian dalam sisi hormonalnya sendiri, hormon kewanitaan terutama estrogen dan progesteron, ada hormon kewanitaan, hormon progesteron misalnya, ini hormon yang berperan untuk dalam periode menstruasi wanita. Hormon progesteron dan estrogen pada ibu hamil itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Karena progesteron juga berperan untuk meningkatkan kembang biaknya janin, seperti itu. Progesteron ini masuk dalam pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh jaringan yang berlendir, seluruh daerah yang berlendir. Salah satu contoh mungkin jaringan yang berlendir adalah rongga mulut. Ya, selain jaringan berlendir lainnya pada wanita, rongga mulut itu akhirnya disuplai darah yang besar-besaran ke dalam mukosa atau ke dalam gusi. Suplai darah ke dalam mukosa ini mengakibatkan gusi ini mengalami sedikit kemerahan, pembengkakan, karena banyaknya suplai darah yang disalurkan ke area itu. Akhirnya permeabilitas darah kemudian meningkat. Permeabilitas darah yang meningkat ini mengakibatkan gusi menjadi sensitif, kena sikat gigi berdarah, kemudian kena benturan sedikit, makan kerupuk berdarah. Nah, darah yang tidak dibersihkan dalam rongga mulut itu menjadi media bagi bakteri untuk berkembang biak lagi. Jadi darah yang keluar itu mengakibatkan bakteri berkumpullah dia di situ, sehingga terjadi peradangan gusi atau gingivitis yang kita sebutkan. Ini akan betul-betul mempengaruhi kualitas ibu hamil. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan adalah bahwa kondisi gigi ibu hamil itu sangat berpengaruh terhadap berat badan lahir janin. Jadi banyak mengakibatkan berat badan rendah pada bayi yang dilahirkan. Itu sangat pentingnya. Jadi bukan pada saat mau melahirkan sebenarnya, pada saat sebelum menikah atau merencanakan untuk merencanakan pernikahan atau merencanakan untuk program kehamilan. Dilakukan dulu pembersihan mulut, terutama karang gigi yang paling banyak dikeluhkan atau gigi yang berlubang, segera diatasi sebelum masuk ke periode kehamilan. Seperti itu. Terus saya juga sempat pernah dengar ini dok, untuk kasus ibu hamil biasanya ada
apa ya namanya? Saya tidak tahu. Kalau bahasa medisnya mungkin dokter yang lebih tahu. Ada kayak gusi menggumpal atau gusi yang tumbuh kayaknya dok. Pernah saya dengar seperti itu. Mungkin ada kerabat juga yang pernah bertanya sama saya seperti, tapi saya bukan dokter gigi. Dokter giginya ada di samping Ya. saya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang tadi saya bilang itu gingivitis adalah kondisi di mana gusi itu sedikit membengkak. Tidak seperti pada gusi orang normalnya. Oh begitu ya. Iya, dia sedikit membengkak. Jadi gusi normal itu sebenarnya ada kayak serat-serat kulit jeruk. Oh. Gusi normal ada serat-serat kayak kulit jeruk. Ketika itu sudah hilang mengkilap, maka kita diagnosa bahwa gusi itu tidak dalam kondisi yang normalnya. Ada pembengkakan misalnya dalam artian terjadi polip. Iya, polip. Iya, Iya. terjadi polip pada gigi yang berlubang misalnya. Gigi berlubang ini bisa terjadi 2 polip. Polip ini sebenarnya sebagai bentuk daya tahan tubuh juga. Bagaimana darah tersuplai ke situ untuk melawan infeksi yang ada di sekitar situ. Ya, infeksi yang ada di sekitar situ itu sel imun kita dipasok ke arah infeksi itu untuk melawan infeksi yang ada di situ. Kemudian ada 2 polip yang biasa terjadi, polip gingiva yang kami sebut. Terus ada juga yang kedua itu adalah pulpa polip. Pulpa polip pada saat giginya itu masih vital. Iya. Kemudian polip gingiva itu terjadi karena gesekan permukaan gigi yang kasar misalnya dengan area sekitarnya, maka bisa terjadi pembentukan polip gingiva di situ secara kronis seperti itu. Iya, tadi kita bahas soal keluhan pada ibu hamil. Terus boleh tidak saya bertanya dok, apakah scaling itu ada jadwal khususnya atau harus dalam apa ya namanya? Harus dalam konsultasi dokter dulu gitu. Ya. Ini yang agak ini untuk kita sampaikan ke masyarakat. Terkadang masyarakat itu datang dengan keluhan, dok saya ingin di scaling dok. Iya langsung saya minta scaling. Dok ini BPJS tanggung scaling enggak dok ini? Saya mau scaling dok. Scaling itu ada dua tafsir sebenarnya. Ada yang masuk ke arah estetik dan tentu ada yang masuk ke arah memang untuk perawatan. Iya, seperti itu. Nah, untuk perawatan tentu semua BPJS itu bisa digunakan untuk semua jenis penyakit. Nah, untuk perawatan scaling itu bisa digunakan. Nah, untuk memastikan Anda butuh scaling atau tidak, ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan rutin yang tadi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, itu bisa kita lihat apakah yang terbentuk itu masih sekedar debris. Debris ini maksudnya sisa makanan yang bisa hilang dengan sikat gigi. Ada juga yang terbentuk karang gigi yang harus dilepaskan dengan alat tertentu. Alat yang kita sebut dengan scaler ultrasonik. Ini harus dilakukan oleh profesional. Tentu dalam hal ini adalah dokter gigi. Kenapa? Karena banyak kejadian di luar sana, oknum-oknum yang membuka jasa pembersihan karang gigi, membersihkan karang gigi dengan banyak melukai area gusi. Atau bahkan menimbulkan adanya soket karena terlalu ditekan ke dalam soketnya sehingga permukaan gigi akhirnya menurun dari yang keadaan semestinya. Nah, ini yang kita motivasi bahwa lakukanlah perawatan pembersihan karang gigi, minimal Anda melakukan check up rutin 6 bulan sekali, apalagi untuk warga atau masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian makan makanan yang kenyal, karena makan makanan kenyal itu bisa mengakibatkan penumpukan penumpukan sisa makanan dan akhirnya akan terjadi kalsifikasi menjadi karang gigi. Termasuk juga yang sering mengkonsumsi minuman bersoda ya dok? Ya betul. Jadi yang banyak kita temukan ini sebenarnya adalah cantik di luar mulut saja yang diperhatikan. Iya. Ya, banyak kemudian karyawati swasta yang terutama ya dengan menggunakan lipstik yang merona kemudian yang tidak bisa lepas dari bibirnya. Iya. Kita mau sikat apapun tidak bisa lepas lipstiknya itu. Karena lip matte apa? Ya, jadi dia kayak ada
keterikatan tarik-menarik antara lipstik dan karang gigi. Iya. Jadi lipstik dibeli misalnya sampai jutaan lipstiknya dibeli, tapi untuk melakukan pembersihan karang gigi yang mungkin sangat terjangkau tidak bisa dilakukan. Jadi lebih penting permukaan, lebih penting tampilannya daripada isinya. Iya. Padahal sebenarnya harus dirawat dari luar dan dalam juga ya, Dok. Iya betul. Jadi kalau istilahnya jangan lihat buku dari covernya, jangan lihat mulut dari bibirnya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayak dokter tipe-tipe Iya. yang detail kayaknya dia, Dok, kalau memandang seseorang. Jadi kami dokter gigi sebenarnya melihat orang itu bukan dari alisnya, bukan dari matanya, tapi langsung ke giginya. Iya, Dok. Iya. Jadi itu sudah termindset dalam pikiran kami selagi semasa kuliah. Begitu ya, Dok. Saya mau bertanya sama dokter, apakah seorang dokter gigi juga pernah merasakan keluhan sakit gigi? Mungkin supaya bisa lihat juga tahu, Dok. Ya, seorang dokter gigi apakah pernah merasakan keluhan sakit gigi? Iya. Sebenarnya mungkin dalam 60% dari kesdas itu mungkin ada 5% dokter gigi gitu. Oh, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya memang dokter gigi juga mengalami sakit gigi. Yang pertama adalah struktur gigi dari dokter gigi itu tidak semua rapi. Iya. Struktur gigi dokter gigi itu ada juga giginya yang berdesakan, dan untuk pilihan untuk melakukan perawatan kawat gigi itu adalah pilihan bukan pilihan yang mudah untuk dilakukan, karena ada juga kemudian teman-teman atau sejawat yang punya kepercayaan tersendiri yang tidak boleh menggunakan kawat gigi. Ajaran agama tidak boleh merenggangkan gigi atau merapatkan gigi, tidak boleh. Nah, struktur gigi yang tidak rapi ini bisa mengakibatkan adanya food infeksi atau penumpukan sisa makanan tadi lagi yang saya sebutkan, dan itu bisa mengakibatkan adanya gigi yang adanya kerusakan gigi, baik itu di dokter gigi spesialis, bahkan mungkin ya dokter gigi spesialis, atau di tenaga kesehatan manapun mungkin saya rasa pernah merasakan sakit yang sebenarnya dia pakar dalam bidang itu. Mungkin itu lumrah, wajar, alamiah saja. Iya, kan sama-sama manusia jika Dok. Betul, sama-sama jadi manusia. Fakta atau mitos yang sering makan permen karet itu dapat merubah struktur gigi atau bagaimana, Dok? Apakah itu fakta atau mitos? Iya, kameramen ini bisa WA langsung, saya nanti chat langsung, saya nanti pertanyaan. Permen karet yang pertama adalah kalau kita lihat orang tua tak dulu bangun tidur gigit sarung. Oh begitu ya? Iya. Kenapa? Karena semakin sering digunakan tulang kita ini semakin kuat sebenarnya. Jadi petinju menggunakan permen karet untuk menguatkan rahangnya. Jadi digunakan terus-menerus itu untuk agar ototnya ini bekerja dengan baik, dan tulang itu bisa berkembang dengan perkembangan otot, mengikuti perkembangan otot. Jadi bagus sekali menggunakan permen karet. Tapi mungkin bukan permen karet yang mengandung gula ya. Jadi banyak kita temukan kemudian permen karet dikembangkan itu tidak ada lagi kandungan gulanya. Yang mentol-mentol seperti itulah, yang kayak rasanya kayak rasa-rasa pasta gigi, itu bagus digunakan, digigit saja. Tapi yang perlu kita tekankan lagi bahwa penggunaan dengan mengandalkan satu saja kebiasaan tentu tidak bisa menimbulkan efek yang maksimal untuk kesehatan gigi. Jadi selain permen karet, lakukan juga pembersihan dengan sikat gigi atau dengan dental floss, benang gigi. Ini yang jarang digunakan, benang gigi untuk sela-sela gigi. Ya, gunakan benang gigi. Nggak ada benang gigi ya benang biasa juga bisa. Oh bisa pakai benang biasa ya, Dok? Iya, tapi jangan yang bahan yang tajam itu ya. Kalau yang tajam ya takutnya dia mengiritasi. Jahit ya, Dok? Bisa. Iya. Jadi kita bahas lagi, kembali lagi ke klinik gigi kita di Rumah Sakit Andi Makassau ini, Dok. Apakah ada kasus atau tantangan yang sering dijumpai di klinik gigi Rumah Sakit Andi Makassau untuk Dokter Taufik sendiri? Tantangan yang pertama adalah tentu komunikasi dengan pasien, dengan beragam pasien dari berbagai daerah. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa untuk perawatan tertentu itu tidak bisa dilakukan satu kali kunjungan. Misalnya untuk perawatan saraf gigi atau endodontik, itu bisa dilakukan sampai 6, 7 atau bahkan 8 kali kunjungan baru bisa selesai, karena kita harus memastikan gigi benar-benar siap ditambal dan dilakukan penembalan. Kalau kita tidak pastikan benar-benar bersih,
maka bisa terjadi pembengkakan setelah ditambal. Itu yang bahayanya juga seperti itu. Kemudian kasus lain misalnya kayak pencabutan gigi bungsu atau gigi impaksi yang miring di belakang. Ini harus kita lakukan premedikasi terlebih dahulu untuk mengurangi apakah ada inflamasi di area sekitar. Sebelum kita lakukan tindakan, maka kita lakukan premedikasi. Tantangan yang ketiga yang paling banyak adalah sistem antriannya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa satu orang pasien gigi itu mungkin bisa berbanding dengan pasien 4 atau 5 orang pasien di klinik lain. Ya, betul. Karena kami melakukan satu kali tindakan pada satu orang itu bisa berkisar 30 bahkan 1 jam misalnya. Nah, ini akibatnya waktu tunggu itu jadi lebih panjang di klinik gigi dibanding klinik lain misalnya. Kalau kita lihat kenyataan di rumah sakit kita, ruang tunggu untuk poli gigi itu kadang sampai jam 2 masih penuh, masih banyak antriannya. Nah, kemudian di dalam klinik gigi kita ini ada 2 spesialis yang bermain ceritanya, bermain dalam arti kata bekerja. Antriannya ini biasanya pasien merasa, kok saya yang duluan datang, kenapa dia yang duluan dipanggil? Padahal dokternya berbeda. Pasien yang duluan dipanggil itu ke dokter bedah mulut misalnya, sedangkan dia antriannya dia untuk dokter konservasi seperti itu. Nah, melalui acara ini juga saya sampaikan bahwa ada hari-hari tertentu memang kita membludak pasien, hari Jumat misalnya, hari Senin. Tapi ada hari-hari tertentu juga yang kita malah kurang pasien, hari Selasa, Rabu misalnya. Jadi ya dipilah-pilah lah, yang mungkin rumahnya dekat-dekat rumah sakit bisa datang pada hari Selasa, Rabu, mau yang di luar kota mungkin karena pertimbangan akhir pekan bisa datang hari Jumat atau hari Senin. Jadi saling mengisi lah biar waktu tunggunya tidak lama seperti itu. Biar tidak menumpuk pasiennya. Iya, biar tidak menumpuk. Iya, terkait klinik gigi di Rumah Sakit Andi Makassau ini, Dok. Apakah yang menjadi unggulan di klinik gigi Rumah Sakit Andi Makassau supaya sobat sehat semuanya bisa tahu melalui share-nya dokter? Iya. Tentu unggulan yang pertama kita bahwa kita memiliki spesialis pada bidangnya. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, ada spesialis bedah mulut, kemudian ada juga spesialis konservasi gigi. Ini spesialis yang banyak sekali dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kami bekerja dengan peralatan yang lumayan atau sangat baik, ditunjang dengan para medis juga yang luar biasa membantu. Kemudian selain itu adalah kami bekerja pada protap atau SOP yang memang sudah dibakukan, dan itu meminimalisir atau menyediakan adanya ketidakpastian atau risiko yang terjadi. Ya, seperti itu. Iya, jadi mungkin sudah banyak nih ilmu atau sharing yang sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Taufik MKG melalui program Rumah Sakit Andi Makassau Talkpot kali ini terkait klinik gigi di Rumah Sakit Andi Makassau yang memiliki fasilitas yang sangat baik dan juga lengkap ya, Dok ya? Iya. Alhamdulillah lengkap, dan juga kita sudah memiliki 2 dokter gigi spesialis yang 3 ya, Dok? Tapi 2 jenis spesialis. Iya, 2 jenis spesialis, tapi ada 3 dokter gigi yang berperan di dalamnya, yaitu dokter gigi spesialis bedah mulut dan juga dokter gigi konservasi gigi. Iya. Terus untuk sobat sehat semuanya, jadi yang ingin berkunjung ke Rumah Sakit Andi Makassau khususnya untuk klinik gigi bisa mendaftar melalui pendaftaran online di bawah ini, mungkin bisa dilihat, dan jangan lupa juga follow Instagram kami. Mungkin dokter bisa sampaikan nanti Instagramnya supaya bisa di follow, dan juga bisa follow Instagram dan Facebook kami di Humas RSUD Andi Makassau. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami di Rumah Sakit RSUD Andi Makassau Parepare. Jadi terima kasih dokter kesempatannya kali ini, sudah banyak memberikan ilmu untuk kita. Terima kasih dokter. Dan jangan lupa saksikan Rumah Sakit Andi Makassau Talkpot di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih dokter.